Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget nih, mau mulai pelajaran ya? Harus semangat, pokoknya harus semangat terus. Sebelum mulai pembelajaran, siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Nabil? Sakit. Udah jenguk belum? Oh, baru hari ini. Jenguk ya temannya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi habis sama siapa? Bunga. Materinya apa? Bisnis retail. Oke, materi kali ini itu ketenaga kerjaan. Sebelum masuki materi, di sini saya ada motivasi untuk kalian. Jangan biarkan perasaan putus asa menyerang dirimu. Yakinlah, pada akhirnya kamu akan berhasil. Yaitu menurut Abraham Lincoln. Ada yang tahu maksudnya apa? Bu, boleh nggak? Oh boleh. Itu boleh jelasin. Jadi maksud dari kalimat motivasi dari Ibu Istika itu bahwa musuh terbesar dalam diri kita itu adalah perasaan diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kita bilang nggak bisa, tetapi sebenarnya tuh mindset kita tuh bisa. Jadi yang mengendalikan dalam pikiran kita itu ya diri kita sendiri gitu. Dan musuh kita itu bukan orang lain, melainkan ego dari diri kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, betul banget tuh yang tadi bilang Ainun. Kalau kita itu harus mengubah mindset kita ya, menjadi kalau kita bisa itu pasti bisa. Itu dari mindset kita sendiri. Oke. Sebelum memasuki materi inti, di sini kita akan membahas tentang menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu kalian diminta menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Harapannya dari materi ini kalian dapat menganalisis permasalahan tenaga kerja di lingkungan sekitar kalian, lalu menguraikan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Lalu yang terakhir, menampilkan hasil analisis masalah tenaga kerjaan yang sering terjadi dan upaya apa yang ditawarkan. Ya, di sini perhatikan apa yang kalian ketahui tentang ketenaga kerjaan. Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh. Lanjut. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan lainnya. Oke, yang lainnya setuju nggak sama pernyataan Cut? Setuju. Ya, betul banget ya. Ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik dengan yang bekerja sebelum atau sesudah masa kerja. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dari contoh ini, ada lagi nggak yang bisa nyebutin tenaga kerja terdidik? Contohnya apa? Oke, boleh, bagus. Tenaga kerja terdidik apa? Contohnya selain dokter? Tenaga kerja terdidik. Guru. Bagus. Oke, nanti ya sebentar di sini. Guru Bu, tenaga kerja terlatih. Tukang cukur. Tukang cukur, oke. Oke, Mega boleh. Tadi tiganya. Iya, terserah satu kok. Mau 1 dan 3 atau 3-3-nya boleh. Arsitektur terus yang tenaga kerja terlatih itu ada tukang masak. Boleh. Betul. Terus tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu Iya, betul. Tukang parkir, betul. Ya, betul banget yang dibilang kalian semua. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tadi yang dibilang bagus itu terdidik guru. Yang dibilang Mega itu tadi apa? Arsitek. Arsitek benar ya terdidik karena dia kan harus melalui kuliah dulu untuk menjadi arsitek. Lalu tenaga kerja terlatih tadi bagus tukang cukur, Mega tukang masak. Iya benar banget. Dia harus ada pelatihan, harus ada skill. Benar banget tuh Ainun.
makasih. Terus bagus juga bilang apa cukur ya Tuan, cukur ya, itu juga benar. Lalu tenaga kerja terdidik tidak terdidik dan tidak terlatih, itu benar juga tukang parkir, cuman gini-gini doang ya, mundur-mundur gitu. Nah, mundur maju gitu kan ya, itu benar banget. Selain itu ada kuli cuci gitu ya. ART ya benar. Akhirnya terlatih lah. Enggak lah, ART itu tidak terdidik, tidak terlatih. Mau nonton video dulu apa? Ice breaking dulu. Ice breaking dulu, oke boleh. Semuanya tuh berdiri. Jadi gini permainannya. Kalau saya tembak dot, itu yang sebelahnya, ya kamu mati tapi begini gitu. Ya. Kalau is jatuh gitu, teriak gitu. Tapi kalau si Alma sama siapa? Fauriza hanya begini. Oh. Tapi ya. Oke. Oke. Paham nggak semuanya? Oke. Tapi yang tengah dulu ya, yang tengah, yang ketembak duduk jatuh. Tapi dia tetap teriak gitu. Saya mulai ya. Oke, ini contoh. Oke, ini contoh. Gak. Ada yang ini dong, yang semangat. Masa semangatnya masa ya lagi ya. Anya harus semangat. Dan fokus. Ini terakhir ya percobaan, kalau ada yang salah anggulkan ya. Dan jangan gantian di hal yang dor. Yang nyuruh dor di hal yang nyuruh dor. Ya di hal yang nembak. Dia mau nembak Kamil. Ayo sekali lagi ya. Sini tahan ya. Enggak Pak. Maju ya, Udah dulu. Makasih semuanya. Ayo sekarang fokus ya. Sekarang fokus ke materi lagi. Oke, dari video tadi, apa yang kalian tangkap dari 2 video tadi? Jadi masalah pengangguran itu paling banyak tentang penyimpangan Bu. Dan juga dijelasin kayak banyaknya pengangguran itu karena kurang lapangan pekerjaan sama kualitas tenaga pekerjaan seperti pendidikannya. Seperti itu. Oke, benar banget ya yang tadi dibilang bagus. Ada yang pengen nambahin lagi? Oke, udah bagus aja. Berarti benar banget tadi yang dibilang keterampilan tenaga kerjanya itu kurang. Lalu tadi masalahnya itu tenaga kerjanya kurang aktif. Lalu dari segi ekonominya ada yang timpang ya antara kaya dan miskin. Lalu selanjutnya juga ada tadi lapangan pekerjaannya yang sedikit dibanding jumlah angkatan tenaga kerjanya. Oke, di sini saya minta kalian dibagi kelompok, 3 kelompok aja. Yang itu mungkin bisa ke sini, yang pojok bisa ke tengah sini. Nah, ini analisis kasusnya.
Nah, yang kelompok ini dari segi pemerintah, apa yang harus pemerintah lakukan untuk kasus tadi? Lalu untuk ini dari segi orang tua, apa yang orang tua bisa lakuin untuk membantu si Vini tadi? Lalu yang selanjutnya dari segi pekerja apa yang bisa dia lakuin untuk segera mendapatkan pekerjaan? Boleh ke? Ini analisis kasusnya. Dikasih waktu 5 menit cukup? Soalnya Oke, cukup ya 5 menit ya. Oke, gimana kelompok pemerintah? Udah paham kan apa yang dimaksud ya? Paham. Oke. Kelompok orang tua gimana? Kelompok orang tua gimana? Paham nggak? Astagfirullah, tidak boleh pinjol ya. Pinjol itu riba, betul. Pinjol itu ilegal. Kita nggak boleh ya. Legal kok Bu, rata-rata pinjol sekarang genggalnya. Oh, iya. Oke Bu, saya sekarang mau pinjol udah halal. Pinjol yang legal. Pinjolnya tapi punya temen. Maksudnya setiap semester pinjol. Gak boleh. Pinjol itu bikin kita terlilit hutang. Jangan sampai kita terlilit hutang, oke? Yang penting anak saya sekolah lagi. Oke, gimana sih dari segi pekerja? Ya jadi yang dapat dilakukan oleh Vini itu yang hal paling sederhananya banget, hal paling biasanya banget itu si Vini harus bisa mendapatkan hal yang sesuai dengan dia, sesuai dengan pengalaman dia dan pengetahuannya dia gitu kan Bu. Nanti kamu maju ya, itu udah segitu aja cukup. Oke, udah semua belum? Udah semua belum? siapa mau dulu? Udah semua. Oke. Siapa dulu yang mau maju? Ainun. Betul. Kelompok saya Bu. Ya udah, kelompok dari segi pekerja dulu, pekerja. Bagus nggak ada salahnya. Oke, untuk analisis kasus tersebut yang ada di depan ini, karena si Vini itu hanya merupakan seorang lulusan SMK, hal yang bisa dilakukan si Vini sebagai pekerja itu dengan melakukan hal yang paling mendasar, sangat mendasar itu, dia harus bisa menentukan jenis usaha yang sesuai dengan skillnya dia, dengan pengetahuannya dia yang telah dia dapat dari SMK-nya tersebut. Yang selanjutnya mempersiapkan modal. Nah, dari yang tahapan pertama itu, jika si Vini sudah menentukan usaha apa yang ingin dia lakukan, ia akan membuat planning kira-kira usahanya ini itu membutuhkan modal berapa banyak gitu. Dengan minimnya si Vini yang belum berpenghasilan, jadi dia harus benar-benar bisa mengriset usaha apa yang ingin dia lakukan dengan budget yang minim dan berdasarkan pengetahuan yang dia punya gitu. Kemudian tentukan waktu untuk memulai bisnis. Jadi dia harus bisa mencari tahu bisnis apa nih yang lagi gempar-gemparnya di kalangan masyarakat gitu. Misalkan kayak bisnis melakukan jual beli skincare gitu kan. Karena kan banyak nih cewek-cewek di kalangan masyarakat, terutama di negeri Indonesia kita sendiri itu anak perempuan itu tidak jauh dari skincare. Bisa aja dia bekerja sama dengan temannya untuk membuka reseller, atau bahkan dia menjadi reseller dari temennya itu yang menjual skincare. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ainun untuk pekerja. Oke, selanjutnya dari orang tua dulu, orang tua. Siapa yang maju? Orang tua Bu yang maju. Oke. Silakan. Oke, berdasarkan apa sih, selaku orang tua pastinya memberikan motivasi juga bagi Vini, memberikan dukungan kepada Vini, terus juga mencarikan beasiswa dan orang tua juga membuka usaha kecil-kecilan seperti itu. Oke. Terima kasih kepada orang tua. Selanjutnya dari pemerintah, ayo siapa? Sama. Oke. Kalau dari pemerintah itu yang pertama itu kan karena dia lulusan SMK, pemerintah itu yang pertama itu meningkatkan kualitas belajar mengajar dari segi pemerintahnya ini. Pemerintah itu meningkatkan kualitas mengajar-mengajarnya di SMK. Kemudian yang kedua itu mengikuti pelatihan yang bersertifikasi. Karena kan di sini
memiliki pengalaman. Jadi kan kayak bersertifikat. Jadi selain dia lulus S1, dia juga punya pengalaman mengikuti pelatihan Oke. dalam bidang keuangan seperti itu. Ada lagi? Udah itu aja, Bu. Oh, udah. Oke. Mulai dulu. Kesukaan dulu untuk Alma dari kelompok pemerintah. Ya, yang dibilang kalian semua itu benar banget ya. Dari segi, terutama dari segi pekerja, itu dia harus, terutama dia lulusan SMK ya, di mana SMK itu kan ada pelatihan kewirausahaan. Di sana itu kita praktek berjual beli. Nah, benar banget tadi yang dibilang pekerja, itu harus membaca peluang, terutama peluang yang sedang naik gitu ya. Dari misalnya kalau wanita itu skincare gitu-gitu kan, terus hijab juga bisa ya kan. Bu, yang lagi tren juga sekarang kayak ALS attention terus. Itu juga bisa. Tapi kan kalau itu kan harus keahlian juga ya Cut. Jadi mungkin agak kurang gitu. Lalu dari segi orang tua benar banget tadi untuk memberikan motivasi kepada si Vini. Dari segi motivasi aja itu udah membantu banget ya. Lalu dari segi pemerintah tadi memberikan pelatihan. Pelatihan itu juga benar banget. Terutama kan yang dicari perusahaan-perusahaan kan itu yang udah terlatih ya. Jadi benar banget yang pengalaman. Jadi pemerintah itu sebisa mungkin menyediakan yang namanya pelatihan-pelatihan gitu. Oke. Ya, sudah selesai. Ya. Ada yang mau memberi kesimpulan dulu? Ya, mungkin Bu, kan ya, Bu. Oke, boleh Ruby. Ruby. Ayo Ruby, silakan Ruby. Oke, kesimpulannya apa Ruby? Oke, kesimpulannya tadi kan membahas tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ tuh ada berbagai keahlian kan, kayak misalnya yang udah terlatih, yang udah kayak sekolah tinggi, dan juga kayak contohnya yang nggak sekolah dan juga nggak terlatih. Kayak tadi yang kalau sekolah itu kayak misalnya dokter, kalau misalnya terlatih tadi kayak tukang supir atau tukang masak gitu kan. Kalau misalnya nggak terlatih dan nggak sekolah, kayak tadi contohnya tukang parkir yang cuman kayak gitu juga kan, dapat duit. Nah, dan juga tadi ada kasus Vini dari sisi tadi orang tua yang tadi kelompok saya sampaikan, kayak motivasi itu kan penting banget buat membangkitkan semangat anak gitu. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Ruby. Gimana pelajaran hari ini, seru nggak? Seru. Oke. Berhubung kita udah selesai, terima kasih yang sudah aktif. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Tadi kita mulai dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Ayo Bagus, mimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum akhir pelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Berdoa nih. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.